Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, para santri yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa oleh Allah diberikan umur yang berbarokah, rezeki yang barokah, dan juga dikuatkan langkah kita di dalam menuju kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri yang kami cintai, pelajaran kita yang bulan kemarin ada di halaman 21 bagian bawah, betul ya? Soal yang ketiga kemarin sudah sempat kita jawab dan selesai insyaallah kemarin begitu. Kita sekarang akan melanjutkan ke halaman 22. Sudah ketemu? Sudah ya? Sebelum kita lanjutkan, untuk mereview kembali pelajaran kita kemarin di bab at-tawassulu wa talabus syafaati, tawassul dan memohon syafaat. Kita review di pertanyaan yang ketiga kemarin. Apakah boleh seseorang itu memohon doa kepada orang yang hidup? Jawabannya boleh, kan itu kemarin ya. Jadi kalau ada orang yang hidup, kita mohon doanya untuk mendoakan kita menjadi anak yang berhasil, dimudahkan segala urusan kita, itu boleh. Kenapa? Karena orang yang kita minta doa itu masih hidup. Adapun yang sudah meninggal, kita minta kepadanya pertolongan, itu tidak ada anjurannya. Gitu. Jangankan menolong kita yang masih hidup, yang sudah mati sendiri itu belum tahu gimana nasibnya, kan begitu. Sehingga tidak dianjurkan. Itu yang kemarin, halaman 21 bagian yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang keempat, halaman 22. Dibuka anak-anak ya, halaman 22 itu. Ini santrinya tambah banyak ya, santrinya Ustaz Fazal. Tambah banyak santrinya. Ada berapa yang baru? Ada 6, alhamdulillah. Semoga besok lagi ada 10, 15 gitu ya, sehingga tambah banyak lagi. Baik. Mahiyya wasitatur rasul. Apa yang dimaksud dengan perantara Rasul? Jawabnya, wasitatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam hiya at-tablighu. Yang dimaksud perantara
Rasul adalah at-tabligh, yakni menyampaikan. Jadi Rasul itu anak-anak sekalian punya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, punya tugas yang mulia, menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara 4 sifat Nabi kan ada pertama ada jujur atau benar, as-sidqu. Kemudian yang kedua apa nana? Ingat ya, al-amanatu. Yang ketiga at-tabligh. Yang keempat fatona. Ini sifat Rasul. Jadi Rasul itu punya amanah besar, punya beban tugas yang mulia, tugas yang sangat terhormat. Apa itu? Menyampaikan risalah kepada kita. Itu tugas Rasul, at-tabligh. Nah, di sini arti dari wasitatul Rasul artinya at-tabligh. Rasul punya kewajiban, punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Allah ini kepada manusia di dunia. Jadi paham ya anak ya? Begitu. Dalilnya qala Allah Ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Wahai Rasul, yakni Nabi Muhammad, balligh, sampaikan ma unzila ilaika mir rabbika, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. Jadi sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. Kira-kira yang turun dari Allah kepada Rasul itu apa? Al-Quran. Di sana sumber agama Islam yang pertama. Maka disampaikan kepada kita, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan risalah kebenaran, menyampaikan agama kepada kita sekalian, dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul tidak ada yang tidak menyampaikan. Bahkan ada bedanya antara Nabi dan Rasul. Apa bedanya antara Nabi dan Rasul? Di dalam pelajaran SKI ya, kan ada bedanya ya antara Nabi dan Rasul. Atau dalam pelajaran Sirah Nabawiyah, ulama memberikan kriteria ada perbedaan pengertian antara Nabi dan Rasul. Kira-kira apa nama? Nabi itu bagaimana? Rasul seperti apa? Kalau Nabi ketika diberikan wahyu, maka dia terbatas untuk dirinya ya. Tapi kalau Rasul, maka untuk dirinya dan untuk semua umatnya. Dipahami ya? Paman anak. Jadi kalau Nabi itu bedanya skopnya terbatas, skop yang kecil, dirinya, keluarganya. Tapi kalau Rasul, umatnya sekalian, dirinya, keluarganya, juga umat-umat yang dibawa Nabi tersebut. Nah, Rasul Muhammad apalagi sebagai Nabi dan Rasul terakhir, maka punya tugas mulia menyampaikan risalah ini dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Hanya bedanya ketika Nabi menyampaikan risalah agama itu kepada manusia, maka di sana ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Begitu. Sehingga kedatangan Nabi sebagai rahmat kepada seluruh alam. Jangan lupa makna rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin itu artinya Nabi ketika memberikan kita risalah kebenaran, menyampaikan kepada kita risalah rabbaniyah, agama Allah itu, maka siapa yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang mendapatkan rahmat.
Jadi jangan salah pengertian. Jadi rahmatan lil alamin bagi siapa? Bagi manusia siapa saja yang mengikuti petunjuk agama yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang nggak mengikuti Nabi maka baginya tidak ada rahmat. Dipahami ya? Jadi rahmat ini ditujukan kepada semua manusia. Kemudian agama ini maksud saya diutus Nabi ini untuk semua manusia. Nah, orang yang beriman mengikuti petunjuk Nabi maka merekalah yang mendapatkan rahmat itu. Adapun yang enggak mengikuti Nabi mereka tidak mendapatkan rahmat. Itu makna rahmatan lil alamin. Karena sekarang akhir-akhir ini banyak orang mensalah tafsirkan makna rahmatan lil alamin. Begitu anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Itu surat Al-Maidah ayat 67. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma shhad. Jadi ketika Rasul menyampaikan risalah, menyampaikan agama Allah, maka Rasul berdoa, ya Allah, Rasul bersabda, ya Allah, saksikanlah. Artinya apa? Saksikanlah kepadaku wahai Allah bahwa saya telah menyampaikan risalah agama ini kepada seluruh manusia. Maka khutbatul wada yang ada di Haji Wada itu peristiwa yang sangat luar biasa. Yang dipanggil ya ayyuhan nas, kan begitu ya. Kenapa kok enggak ya ayyuhalladzina amanu? Sing hadir orang-orang beriman yang haji-haji itu. Yang menurut sejarah jumlahnya 100.000 jamaah haji para sahabat itu. Yang kita heran kenapa ketika Nabi itu berkhutbah yang pertama pakai ya ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka khirmatikum hadha fi yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, sampai akhirnya itu. Wahai manusia, pada hari ini sesungguhnya darahmu, jiwamu, hartamu haram untuk diambil secara tidak hak, sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di tanah haram ini, kan begitu. Ya ayyuhan nas, ini menandakan bahwa Islam untuk semua manusia. Adapun yang menerima risalah itu, maka dia berhak mendapatkan rahmatan lil alamin, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika peristiwa khutbatul wada di Hajjatul Wada itu, kan banyak orang yang kurang lebih katanya 100.000 jamaah haji. Pertanyaannya, ketika Nabi khutbah, semuanya mendengar. Bisa kita bayangkan bagaimana ya mungkin ya, begitu banyak orang tanpa ada sound system, tanpa ada pengeras suara mendengar suara Nabi. Ya. Kata ulama mengatakan ada banyak hal. Pertama, sahabat-sahabat khusyuk mendengarkan khutbahnya Nabi. Lain dengan kita. Kalau kita mendengarkan pengajian, ceramah, kadang-kadang ada yang ngantuk, ada yang nggak fokus, ada walimahan, yang sini ceramah, yang sana ngomong sendiri, kan begitu ya. Ini enggak, ini semuanya fokus mendengarkan itu, sehingga kepingin mencari informasi yang baik dari kanjeng Nabi, sehingga semuanya khusyuk mendengarkan, sehingga jumlah banyak itu semuanya terdengar dengan baik. Ada pula ada kemungkinan dibantu, disebarkan suaranya oleh para malaikat, begitu. Nah di sana Nabi mengatakan, ya, Allahumma shhad, ya Allah saksikan, saya telah menyampaikan risalah ini kepada seluruh manusia, kan begitu. Maka Rasul adalah tugasnya menyampaikan kepada kita. Maka di sini makna wasitatul Rasul artinya at-tabligh, menyampaikan risalah rabbaniyah itu, agama itu kepada umat manusia di dunia ini. Jawaban liqauli sahabati,
Nabi membaca Allahumma syhad itu adalah sebagai jawaban kepada ucapan sahabat yang mengatakan nashhadu annaka qad ballagta. Kami wahai sahabat, kami wahai Rasul, para sahabat, kami telah menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan risalah itu. Sehingga Nabi mengatakan Allahumma syhad. Ya, setelah sahabat menyaksikan, mempersaksikan sendiri dan mengatakan, kami menyaksikan wahai Rasul, engkau telah menyampaikan risalah itu, dan Nabi menjawab Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, begitu. Ini tugas Rasul menyampaikan. Kemudian selanjutnya nomor 5, mimman natlubu syafa'at ar-rasul. Dari siapa kita meminta atau memohon syafaatnya Rasul? Jadi kepada siapa kita ini meminta syafaatnya Rasul? Jawabannya natlubu, kita minta syafa'atar rasulih minallah, pertolongan syafaatnya Rasul itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita minta syafaatnya Rasul, itu hakikatnya kita minta syafaatnya dia itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala kullillahi syafa'atu jami'a, katakanlah Muhammad, sesungguhnya milik Allah syafaat itu semuanya. Berarti syafaat itu pada dasarnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan pada orang yang dikehendaki atas izin Allah dan ridha Allah. Tanpa itu tidak mungkin kita minta syafaat Nabi, minta tolong pada Nabi, syafaat pada Nabi, kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak mungkin. Maka mintanya kepada Allah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi ketika memberikan syafaat, yakni pertolongan, itu adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham anak ya? Kalau saya sebut syafaat, paham ya? Pertolongan itu syafaat. Termasuk Quran yang kamu baca setiap hari, anak-anakku sekalian, itu nanti bisa memberikan kita pertolongan di hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena besok pada hari kiamat Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya dulu ketika di dunia. Maka para santri Baitur Rahman yang setiap hari baca Quran, maka bersyukurlah, besok kamu akan dicari Quran dan diberi syafaat pada hari kiamat. Begitu. Anak sekalian dan bapak-bapak, ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Tadi Az-Zumar ayat 44. Wa allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabiyya an yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk berkata, Allahumma syafi'hu fi. Ya Allah, jadikanlah dia, yakni Rasul, pemberi syafaat untukku. Jadi kita diajarkan oleh Nabi lewat sahabat-sahabatnya, beliau menyabdakan, mengajarkan para sahabat tertentu kita sekalian, mengatakan Allahumma syafi'hu fi. Artinya, ya Allah, jadikan dia, yakni Rasulullah, itu pemberi syafaat via ya kepada saya. Jadi minta kepada Allah ya
Nabi itu diizinkan oleh Allah memberi syafaat kepada kita semuanya. Begitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamati man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya ikhtaba'tu, menunda, dakwati, doaku, syafa'atan, sebagai syafaat. Doanya ditunda dulu, diberikan besok. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafa'atan, sebagai syafaat. Untuk siapa? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Doanya Kanjeng Nabi ditunda, diberikan besok kepada kita sekalian hari kiamat sebagai bentuk syafaat beliau. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggal kemudian dia tergolong umatnya yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Berarti bisa kita tarik kesimpulan, yang mendapatkan syafaat Nabi adalah kita semuanya ini umatnya, selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Jadi kita berpeluang bersama-sama untuk mendapatkan jatah syafaat dari Kanjeng Nabi itu, karena kita umat beliau, selama kita ini la yusyriku billahi syai'a, tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Begitu. Tidak membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ditandingkan dengan hal-hal yang lain. Ini termasuk bentuk-bentuk kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Hal natlubu as-syafa'ata minal ahya'i. Apakah kita memohon syafaat itu dari orang-orang yang hidup? Ini ya, syafaat artinya pertolongan, minta bantuan, minta tolong, minta syafaat. Apakah kita minta syafaat pada orang yang hidup? Jawabannya, natlubu as-syafa'ata minal ahya'i, ya, fi umurid dunia. Kalau minta pertolongan, minta syafaat kepada orang-orang yang masih hidup, itu untuk urusan dunia. Berarti kebalikannya, urusan yang sudah tidak dunia tidak bisa. Bisa. Untuk yang mati ya bisa. Begitu. Jadi minta syafaat kepada siapa? Kepada al-ahya yang masih hidup, orangnya belum meninggal. Ya. Terus fi umurid dunia, untuk hal-hal sing sifatnya dunia. Minta tolong sing sifatnya manusiawi dan itu logis dan itu sifatnya duniawi. Dan kepada orang yang masih hidup. Minta pertolongan dunia tapi sing diminta tolong sudah meninggal, nggak bisa. Contoh misalkan kamu minta syafaat pertolongan diambilkan sesuatu, ya kamu di sini anak-anak, kemudian minta diambilkan ke kamar, dibantu, ditolong, diambilkan sesuatu di kamar, itu tidak bisa, orang sudah mati kok diminta tolong. Tapi kalau orang masih hidup, bisa kamu diambilkan, dia pergi ke sana mengambilkan itu untuk kamu, nah itu bisa. Jadi minta tolong yang masih hidup dalam urusan dunia itu boleh. Amanah ya, itu boleh. Saya akan dibantu, tolong saya dibantu ya, diajari, dibantu sehingga kami dimudahkan untuk tes, itu boleh. Urusan dunia. Sing diminta bantu masih hidup.
Tapi kalau kita bilang tolong dibantu ya mbak penghuni apa begitu misalnya begitu ya, kami dimudahkan ujian kami, terus kami tolong dimudahkan urusan kami, orangnya sudah meninggal ya, tidak bisa ya, orangnya harus sudah masih hidup dan urusan duniawi. Kalau urusan duniawi orangnya sudah meninggal ya tidak bisa begitu, tidak bisa. Qala ta'ala man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Barang siapa yang menolong, membantu ya pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan nasib, mendapatkan bagian dari yang ia tolong. Artinya ketika kita menolong pada orang yang masih hidup ya, dan sama-sama masih hidup, podo-podo uripe dan hal kebagusan, maka kita mendapatkan pahala kebagusan karena kita menolong kebagusan. Tapi kalau kita kebalikannya, wa may yasfa' syafa'atan sayyi'ah, siapa yang menolong kejelekan, si A masih hidup, ditolong si B masih hidup, tapi untuk kejelekan, maka juga yakun lahu kiflun minha, maka dia juga mendapatkan bagian kejelekan itu. Jadi sama dengan ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebagusan. Apa contohnya anak? Anak contohnya tolong menolong dalam kebagusan seperti di ma'had kita, Baitur Rahman. Apa contohnya? Anak-anak misalkan temanmu di sekolah mencatat ketika diterangkan gurunya, terus kamu tidak nyatat karena kamu pas saat itu sirah kamu ngeluh, akhirnya ngantuk, akhirnya pas mau ujian nggak ada catatan sama sekali. Nah, terus pinjam ke teman kamu, makanya menjadi oleh pahala. Kenapa? Membantu dalam kebaikan. Paham ya? Atau temanmu, mohon maaf, kebetulan hari ini belum dikunjungi, ditintek, terus katanya jajan, kepengin jajan, pentol Indomaret, ada duit, terus nyileh pinjam sampean, pinjam 2.000, kanggo pengen beli pentol, kebetulan hari ini uang habis belum dikunjungi. Kamu orang yang loman, wis gak nyileh, tak kei, tak bantu, tak tolong, 5.000 gede pentol, nah apa sama oleh pahala. Paham ya? Sebaliknya, temanmu kamu pinjami duit untuk hal-hal yang kurang bagus ya, mungkin beli apalah yang gak bagus lah misalnya begitu. Misalkan saja ini kamu pinjami, maka kamu pinjami ini yang membantu syafaat ini, menolong ini, mendapatkan kiflum minha, mendapatkan bagian kejelekan karena kamu menolong hal-hal yang tidak bagus. Begitu anak-anak ya. Paham ya? Ini yang masih hidup. Faqala sallallahu alaihi wasallam isfa'u. Apa isfa'u itu? Menolonglah, tolonglah kamu sekalian, kamu akan mendapatkan pahala, bagian pahala dari yang kamu tolong itu. Jadi kalau kamu menolong, memberikan syafaat kepada teman kamu, membantu menolong, maka akan mendapatkan bagian pahala dari yang kamu tolong. Itu makna syafaat, menolong dalam konteks duniawi ini loh, ya, menolong kepada orang yang membutuhkan, itu kita mendapatkan bagian pahala dari yang kita persembahkan tadi itu. Begitu anak-anak pelajaran kita yang tamrin atau soal nomor 6. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 7. Hal nazi itu fi madhi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita diperbolehkan menambah
menambah, paham nggih? Menambah fi madhir Rasul, dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menambah sampai pada tingkatan yang berlebihan. Itu boleh apa enggak ya kira-kira ya? Menambah-nambah pujian memuji Rasul itu bagus. Tapi kalau sudah kelewatan batas, itu yang enggak bagus. Jawabannya la. Kita tidak boleh memuji, la nazidu fi madhi. Kita tidak perlu menambah di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita merendahkan, malah diperintahkan kita memuji Rasulullah, diperintahkan memuji, tapi mujinya tidak boleh kelewatan. Karena Rasul juga manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah dan dia orang sempurna. Memuji itu perintah Allah, perintah Rasul, tetapi mujinya tidak boleh ditambah-tambah sehingga nanti memunculkan hal-hal yang berlebihan yang berbau kesyirikan. Saya kadang-kadang mendengar ada orang yang mengatakan, saya nggak tahu awalnya, ada baik berapa itu, ada mengatakan begini, anta nurun fauqa nuri, kan begitu nggih. Ya. Saya nggak tahu, saya nggak hafal baiknya itu. Ada penggalan kata begitu. Saya bertanya ini. Itu maksudnya gimana ya maksudnya ya? Kok anta nurun fauqa nuri? Memuji Rasulullah, baginda kita yang sempurna itu, tapi saya memberikan pertanyaan bingung saya. Anta nurun, kamu adalah cahaya, fauqa nuri, di atas segala cahaya. Padahal Allah kan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh, kan begitu tafazal ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya. Nah, kalau ada kata-kata anta nurun fauqa nuri, itu pasti gimana? Saya masih belum bisa jawab ini. Saya bertanya kepada yang mengatakan itu, pasti gimana itu maksudnya? Kok anta nurun fauqa nuri, kamu adalah cahaya di atas cahaya. Berarti ya mengalahkan Allah. Allahu nurus samawati, Allah cahaya di langit dan di bumi. Nah, kok Allah lafal begitu? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Saya nggak tahu gimana itu maksudnya. Mungkin maksudnya yang lain ya. Tapi saya bertanya, itu maksudnya piye? Kok Nabi Muhammad itu cahaya itu bagaimana? Dan masih banyak lagi. Jadi pujian-pujian yang menurut bahasa itu, menurut kita itu banyak yang kita pertanyakan karena terlalu melampaui segala-galanya. Begitu. Disiplin agama ini kita diperintahkan memuji Rasul, sepakat kita. Tidak boleh merendahkan. Ya, tidak boleh menghina. Kita memuji Rasul, tapi memujinya tidak boleh menambah-nambah yang di luar batas sehingga sampai pada tingkatan berbau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sih nggak boleh. Sehingga tadi saya tanyakan tadi, saya belum menemukan jawabannya tadi itu. Kenapa kok disampaikan Allah anta nurun fauqa nuri? Itu gimana maksudnya, saya belum tahu. Mungkin maksudnya yang lain ya, tapi itu kan menimbulkan pertanyaan kan gitu loh. Karena jelas dalilnya Quran jelas, Allahu nurus samawati wal ardh. Masalul nuri kamiskat kan begitu ya, tafadzal ya, begitu. Baik, kita nah. Jadi kesimpulannya tidak boleh menambah-nambah memuji. Baik, tidak usah kita perpanjang karena banyak contoh-contoh yang sebenarnya bisa kita sampaikan tapi tidak usah. Yang kelima, bimada yahkumu al-muslimun. Nah, ini pentingnya anak. Ini penting ini.
Bimada yahkumu al-muslimun, dengan apa orang muslim itu berhukum. Ya. Yahkumu al-muslimuna bil Qur'an wal hadisi as-sahihi. Orang muslim itu mestinya berhukum, hukumnya itu Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Anak sekalian, kalau kita amati, kenapa banyak kejahatan yang semakin hari semakin luar biasa tingkatan kejahatannya. Korupsi misalkan, yang baru-baru ini oknum ya, bukan semuanya ya, oknum. Ada oknum di kejaksaan yang namanya jelas ada di berita di TV itu ada namanya, yang diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga kekayaannya luar biasa, punya emas 74 kg batangan. Pernah lihat emas batangan anak-anak? Nggak pernah ya, paling lihat batangan paving aja ya. Itu emas batangan banyak begitu, ditimbang menurut berita itu 74 kg. Ditemukan duit macam-macam duit itu sehingga terkumpul senilai 400, bahkan akhir ini disebutkan 500 lebih miliar. Rumah yang mewah di sebuah tempat yang diduga itu semuanya hasil korupsi. Pertanyaannya, kenapa korupsi merajalela? Kenapa anak-anak? Salah satunya, saya berkeyakinan lemahnya hukum yang punya efek jerah kepada para koruptor. Seandainya sesekali perlu dicoba, meskipun nggak hukum potong tangan, dicoba perampasan aset koruptor. Sampai beberapa tahun ini, anak-anak perlu tahu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ada usulan di DPR untuk membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset para koruptor. Misalkan ono wong sugih gara-gara korupsi terus terbukti iku mau dijaluk duwite, omah dijaluk, mobil dijaluk, misalnya begitu. Tapi sampai hari ini belum disahkan, masih taruh ulur, masih banyak pro dan kontra. Yang pro ya mungkin yang setuju, yang enggak pro yaitu yang barangkali dipertanyakan kenapa enggak pro kan begitu kan gitu. Sehingga korupsi masih merajalela. Belum selesai BGN, Badan Gizi Nasional, sing ada MBG-nya itu loh anak-anak ya, sehingga sampai kayak lele, tahu tempe, endok bunder, ya mungkin saja karena sebagian gak jelas tadi itu korupsi. Belum lama ada oknum lagi yang begitu. Islam jelas, yang korupsi itu berapa takarannya? Kalau tidak salah itu 1/4 dinar. Itu dikorupsi. Korupsi senilai 1/4, kalau nggak salah 1,4 ya, 1/4 dinar. Itu kalau diuangkan, kalau tidak salah itu antara 1 juta sampai 1,5 juta. Itu sudah masuk kategori potong tangan menurut ulama. Nanti bisa dicek ya anak-anak di kitab-kitab ya. Kalau nggak salah begitu. Saya baca itu kalau nggak salah 1/4 emas. Berarti kira-kira senilai 1,2 sampai 1,5 juta. Itu sudah layak untuk dipotong tangan. Nah kalau emas batangan 74 ya gak layak tok jadi sangat layak ya, begitu. Nah inilah hukum di kita, tidak ada kepastian yang punya efek jerah. Di penjara pun kadang-kadang juga sebentar sudah keluar. Maka Islam kita orang Muslim ya tentu sumber hukum kita ya berhukum ya kepada Quran dan Sunnah.
Saya tidak membayangkan seandainya orang yang membunuh itu ya, itu diterapkan hukum Islam, dapat kan anak membunuh itu? Dibunuh. Nek sengaja dia dibunuh. Tapi kalau membunuh nggak sengaja, maka dia hukumannya memperdekakan budak mukmin. Kan begitu ya pelajaran kita tafsirnya. Kalau sengaja dia harus dibunuh. Dan di Indonesia ini membunuh tidak ada nggak sengaja, semuanya sengaja, sehingga layak untuk dibunuh. Menurut Islam begitu. Tapi ini enggak diterapkan kepada umat Islam, sehingga pembunuhan hampir setiap hari terjadi di mana-mana. Kita orang Islam Indonesia masih pilih-pilih hukum, sing enak-enak merujuk kepada Quran dan hadis, sing antep-antep nanti dulu. Contoh, sing enak-enak misalkan hukum tentang masalah haji, masalah umroh, masalah nikah, masalah puasa, zakat, enak-enak ya, kabeh merujuk ke Al-Quran, dilaksanakan dengan baik. Tapi masalah jarimah kejahatan yang ada hadnya, hukumannya, hududnya, itu belum bisa dimaksimalkan hukumannya sebagaimana yang kita harapkan. Sehingga seperti ini kita ini. Di Saudi itu sudah berlaku hukum kisos. Bahkan konon di Aceh itu meskipun belum kisos, tapi sudah ada mencoba untuk sedikit-sedikit menerapkan hukum-hukum sebagaimana yang di syariat itu. Apa contohnya? Di Aceh konon katanya itu ada polisi yang mencari-cari di tempat wisata orang-orang yang berduaan yang tidak mahramnya, ditanya ini siapa? Kok berduaan di sini nih? Ini siapa? Kalau ternyata bukan mahramnya, dia dicambuk. Begitu. Di Aceh. Di sini tidak ada. Sehingga di mana-mana banyak yang berduaan yang tidak mahramnya di mana-mana. Begitu. Di Saudi itu diterapkan hukum kisos. Saya diceritani teman alumni Mas Mambang yang diberi Allah kesempatan belajar di Saudi. Ada pengumuman setelah sholat Jumat itu akan ada kisos. Maklum orang Indonesia kan penasaran, ingin tahu apa sih, gimana sih caranya, begitu ya. Akhirnya setelah Jumatan itu anak ini tidak pulang, penasaran, ingin tahu. Akhirnya singkat cerita dilaksanakan di halaman masjid itu. Nggak lama datang ambulan dan mobil membawa orang tahanan ini, keluar orangnya. Nggak lama lagi keluar algojonya. Nah kemudian yang di kisos ini pakai ditutup, pakainya nggak kelihatan. Meripatnya ditutup juga, ya hitam-hitam. Dituntun ke tengah-tengah, dipagar besi begini, dan masih kelihatan orangnya di tengah itu masih kelihatan. Dan ini boleh ditonton oleh orang, diumumkan memang boleh ditonton. Dia nonton, pas pada waktunya orang ini yang mau di sini disuruh duduk begini, kepanjangan gini lehernya. Gojonya bawa samurai panjang, kecil begini, panjang, dipenggal. Sekali penggal, des, ini putul, lepas ini, gelundung. Darahnya muncrat, dia tadi loh teman saya itu semaput, tidak kuasa melihat darah yang muncrat dari leher itu, luar biasa. Langsung dibungkus, gondang-gondang ambulan, gondang rumah sakit. Seperti itu anak-anak. Jadi ini ada algojo khusus yang bertugas mengeksekusi, memotong lehernya, dan sekali penggal jebret, lepas ini loh, lepas, terus gelundung. Kok begini, subhanallah. Coba ya. Kejam Pak? Tidak. Justru
Meskipun kelihatannya kejam, tapi efek jerahnya sangat luar biasa. Orang akan berani membunuh lagi. Kenapa? Akan dibunuh dia nanti. Ketika di penjara, nggak takut kalau makan di penjara, ya kan? Bisa bagi keluarga bisa. Nah maka kita berharap semoga ya semakin hari kejahatan ini semakin tidak banyak, dan Islam memberikan solusi kepada umatnya untuk bagaimana kembali ke Al-Quran dan hadis supaya apa? Hidup kita ini menjadi hidup yang tentram, damai, bahagia untuk semua. Begitu. Maka tadi disampaikan bagaimana kita menghukumnya kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Itu hukumnya. Mulai dari pembunuhan, ekonomi, ya masalah perbankan, semuanya ada di situ. Komplit. Demikian anak-anak, sudah selesai pelajaran kita. Insyaallah besok kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.